kita akan belajar tentang kelenjar adrenal gitu ya. Kelenjar adrenal ini itu kelenjar yang sangat penting bagi seluruh tubuh kita karena ya fungsinya sangat banyak sekali gitu dan bagaimana dia mempengaruhi hampir seluruh tisu, seluruh organ yang ada pada tubuh kita. Nah, kalau kita lihat ya, dia itu seperti topi pada ginjal. Nah, ginjal kita itu yang seperti telinga ya, seperti earphone. Nah, itu ya. Dan ya kelenjar adrenal itu duduk di atasnya ginjal pakai topi gitu, kecil-kecil tapi ya gunanya itu fungsinya sangat besar gitu. Nah, dia ini kalau saya mau menjelaskan secara simpel, dia ini seperti supervisor dari ginjal gitu. Jadi memang ginjal bertugas ya untuk memfilter kotoran-kotoran dan kalau ginjal kita kolaps gitu ya, ya kita mengalami banyak masalah nanti di dalam tubuh kita. Nah, di atas ginjal itu yang mengkomandoin itu ya si kecil ini, si kelenjar adrenal ini gitu. Dan dia yang memberikan pengaruh besar terhadap ginjal gitu ya. Nah, jadi kalau ginjal juga down, ya ada kemungkinan juga ada masalah pada supervisornya, ada si kelenjar adrenal ini gitu. Karena ya itu saling terkait mengait gitu ya. Nah, dia terletak di atas kedua ginjal. Nah, apa yang dihasilkan kelenjar adrenal ini? Kelenjar adrenal itu menghasilkan neurotransmitter seperti agen ya, agen neurotransmitter gitu bagi fungsi otak dan syaraf gitu. Jadi ini yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal dan ini berguna sekali gitu. Kalau kelenjar adrenal tidak bisa menghasilkan neurotransmitter berarti kan kelenjar adrenal ini tidak perform gitu ya, lagi down sehingga neurotransmitter tidak dihasilkan. Nah, apa akibatnya kalau neurotransmitter tidak dihasilkan? Berarti ada masalah pada otak dan syaraf gitu dan ini yang menimbulkan masalah-masalah pada otak gitu ya. Entah nanti chemical imbalance pada otak, entah nanti anak itu kayak ADHD atau mental retardasi atau autis atau penyakit-penyakit lainnya gitu kan. Lalu penyakit yang berhubungan dengan syaraf gitu. Nah, orang kena neurotoksin, nah itu juga efek dari si neurotransmitter ini tidak berfungsi gitu ya, tidak dihasilkan oleh si kelenjar adrenal. Nah, neurotransmitter itu berisi apa? Yaitu berisi epinefrin atau hormon adrenalin, lalu norepinefrin dan dopamin. Dan ini semuanya ini mempengaruhi sistem simpatik dan parasimpatik. Jadi kalau misalnya seseorang depresi gitu ya, berarti kan dia tidak bahagia gitu ya. Itu karena apa? Karena si neurotransmitternya itu tidak dihasilkan dengan baik dan tidak sampai ke otak dan syaraf gitu. Lalu kan berarti tidak ada dopamin gitu yang membuat orang happy gitu kan sehingga harus cari dopamin dari luar gitu kan. Lalu tidak ada epinefrin, tidak ada norepinefrin gitu. Nah, itu yang membuat orang ya gampang anxiety, gampang cemas gitu kan, lalu depresi, lalu mengalami penyakit-penyakit psikologis lain seperti misalnya skizofrenia, halusinasi, mengalami waham-waham yang kebesaran, mengalami namanya ilusi, delusi, itu semua karena apa? Karena si kelenjar adrenal ini lagi down dan dia tidak bisa menghasilkan neurotransmitter yang berfungsi pada otak dan syaraf gitu. Jadi sini kita belajar ya bahwa apapun penyakit, termasuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan mental, penyakit yang berhubungan dengan psikologis, penyakit yang berhubungan dengan otak dan syaraf itu dipengaruhi oleh aspek ini, si kelenjar adrenal ini gitu. Kelenjar adrenalnya tidak perform sehingga tidak menghasilkan neurotransmitter yang dibutuhkan syaraf dan otak gitu. Kenapa? Karena si neurotransmitter ini sangat penting untuk mempengaruhi sistem simpatik dan parasimpatik dan juga untuk mempengaruhi ya fungsi otak dan syaraf gitu.
Nah, sistem simpatik dan parasimpatik ini itu merupakan divisi dari ANS. ANS ini apa? Autonomic Nervous System, sistem syaraf otonomik. Jadi, ya segala sesuatu yang berhubungan dengan syaraf otonomik. Nah, si kelenjar adrenal ini berperan penting gitu. Nah, si ANS ini, autonomic nervous system ini, itu kan yang berpengaruh pada misalnya detak jantung bertambah cepat ketika misalnya dikejar anjing gitu kan, lalu pupil mata membesar karena mungkin melihat objek yang disukain atau objek yang disenangin gitu ya, matanya membesar gitu kan, lalu ketika pernapasan terengah-engah gitu kan karena ketakutan. Nah, ini semua bagian dari tugas sistem simpatik dan parasimpatik gitu, yang adalah bagian dari autonomic nervous system gitu. Misalnya jantung berdetak gitu ya karena apa gitu ya. Nah, ini si ANS ini yang berperan, nanti dia akan menenangkan lagi jantung itu supaya ritmenya tetap stabil gitu ya. Tapi ketika kita dalam satu kondisi tertentu, nah si ANS ini berfungsi untuk membuat detak jantung kita seperti itu sebagai respon terhadap kondisi-kondisi yang tidak normal gitu ya, yang membuat dia harus terdesak seperti itu. Nah, inilah si kelenjar adrenal ini bertugas seperti itu karena dia mempengaruhi autonomic nervous system kita gitu. Dan dia berperan terhadap syaraf kita gitu. Syaraf bukan syaraf pusat ya, tapi syaraf otonomik. Nah, lalu kelenjar ini juga berperan pada seluruh tisu. Seluruh tisu termasuk organ-organ seks pada wanita dan pada pria gitu, mempengaruhi perilaku seksual seseorang gitu. Nah, kalau misalnya perilaku seksualnya tadi nggak sehat, nggak baik gitu ya, ya itu mungkin karena si kelenjar adrenal ini lagi low performance gitu, tidak dihasilkan neurotransmitter gitu. Jadi ya akhirnya apa, dia bermasalah terhadap perilaku-perilaku seksnya dia. Misalnya kita melihat ya ada orang yang bergejala aneh-aneh di dalam tindakan seksnya gitu, entah itu pria gitu ya, entah itu wanita gitu ya, nggak lazim gitu mempertontonkan mungkin alat kelaminnya di depan umum dengan dia happy gitu ya, lalu melakukan hal-hal yang ya bagi kita nggak pantas gitu ya. Tapi itu karena apa? Karena ya sistem adrenalnya, kelenjar adrenal lagi down gitu, dia tidak tahu dia itu ada di situasi yang tepat apa enggak. Nah, kalau kita bilang kan berarti kan otaknya lagi nggak berfungsi ya. Misalnya orang-orang yang kita anggap gila gitu ya, berjalan telanjang gitu ya, nggak waras gitu. Nah, itu kan berarti otak nggak berfungsi, syaraf juga nggak berfungsi, sehingga dia nggak bisa mengontrol perilaku-perilaku seksualnya yang nggak benar itu gitu di hadapan publik maupun di privatnya dia gitu. Nah, ini yang kenapa organ ini penting gitu. Lalu dia juga memberikan hasrat-hasrat seks yang dibutuhkan oleh manusia gitu, tetapi pada porsinya. Nah, ketika tidak berfungsi ya hasrat-hasrat itu pun juga ya tidak berfungsi gitu. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana si kelenjar adrenal ini itu bisa mempengaruhi jantung, mempengaruhi ginjal, mempengaruhi organ lain, mempengaruhi otak, mempengaruhi syaraf gitu. Kenapa? Karena dia itu seperti koordinator, supervisor terhadap semua organ-organ lain gitu, dan dia menghasilkan hal-hal yang dibutuhkan oleh yang penting-penting tadi untuk berfungsi gitu, seperti otak dan syaraf. Kalau neurotransmitter nggak ada ya penyakit-penyakit syaraf, penyakit otak ya bermunculan gitu ya, dan itu ya karena masalah di sini gitu problemnya. Nah, ini bagian kelenjar adrenal. Lalu apalagi yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal selain neurotransmitter? Nah, itu adalah steroid. Steroid ini itu antiinflamasi. Nah, jadi dihasilkanlah steroid, jenisnya ada kortisol,
ada glukokortikoid, ada aldosteron, ada estradiol, ada progestin gitu. Nah, ini semua agen-agen yang membantu tubuh untuk berfungsi gitu. Nah, kalau adrenal tidak menghasilkan steroid gitu ya, maka nanti terjadilah peradangan. Dan peradangan itu semakin berat gitu. Lalu kita merasa nyeri. Nah, kalau si adrenal ini berfungsi, ketika ada peradangan, maka dia akan mengeluarkan kortisol gitu. Dia akan menghasilkan steroid jenis kortisol yang akan menghentikan inflamasi tersebut gitu. Nah, kita akan membahas si kortisol ini ya, karena ini yang paling lazim dan si kortisol ini adalah hormon steroid. Jadi semua yang kita butuhkan ketika kita sedang inflamasi atau sedang meradang, sedang nyeri ya, itu sel itu sudah punya gitu. Sehingga kita harusnya tidak membutuhkan steroid dari luar yang berbentuk sintetis, yang berbentuk artifisial, yang berbentuk kimiawi. Enggak. Itu ada di dalam tubuh hanya karena ada organ lain yang low yang berfungsi untuk mengurusin steroid ini. Nah, makanya steroid itu nggak dihasilkan. Lalu kita memasukkan steroid sintetis dan artifisial kimiawi ke dalam tubuh kita yang mana itu toksin bagi sel. Nah, itu kan makin memperberat organ. Itu makin memperberat si kelenjar gitu. Karena yang bersifat toksin itu sel nggak suka gitu. Sel nggak mau gitu. Nah, ini yang mindset yang salah ya di dalam melakukan pengobatan terapi gitu. Kita memang mengambil steroid dari luar gitu ya untuk menyelesaikan peradangan kita, inflamasi kita. Memang simptom untuk sementara berhenti gitu, tapi tidak menyelesaikan sistem gitu. Karena ya sistem yang lain itu makin berat gitu. Karena efek toksin yang ditimbulkan dari steroid sintetis dan artifisial tadi yang bersifat kimia. Nah, sekarang kita belajar bahwa semua yang steroid yang alami itu ada di dalam tubuh yang sudah Tuhan sediakan. Dan semuanya ada, hanya memang tidak terutilisasi dengan baik karena si kelenjar adrenal ini down. Nah, sekarang kita melihat ya, kortisol itu hormon katabolik yang mengubah lemak dan protein menjadi glukosa gitu ya. Nah, si lemak ini itu kompleks. Protein ini kompleks. Jadi yang kompleks dirubah menjadi yang lebih simpel. Yang lebih simpel itu apa? Glukosa. Nah, ini yang hebatnya ya. Kalau protein kan dirubah menjadi asam amino, lemak itu dirubah menjadi asam lemak yang lebih sederhana. Tapi ternyata si kortisol itu dia mampu melakukan reaksi kimia dengan merubah si lemak dan protein menjadi glukosa. Sehingga orang tersebut punya energi, punya tenaga untuk beraktivitas. Nah, lalu si kortisol itu menjembatani inflamasi ketika tubuh sedang asidosis atau sedang asam atau nyeri gitu ya. Jadi ini adalah pertolongan terhadap tubuh ketika terjadi peradangan. Makanya orang bisa nggak mengkonsumsi obat painkiller menahan rasa sakitnya gitu ya. Oh, masih bisa ditahan gitu. Itu kenapa? Itu karena si kortisol itu ada gitu. Dia menjembatani, memediasi inflamasi gitu. Jadi kayak dia antiinflamasi, cuman antiinflamasi yang bersifat alami. Ketika tubuh sedang dalam status nyeri gitu ya, karena kita mungkin makan makanan yang menjadi musuh sel gitu ya, kimiawi, toksin, dairy food, dairy products yang diproses-proses gitu ya, itu semua musuhnya sel gitu, dan itu yang kita konsumsi gitu. Nah, jadi tubuh itu asam gitu kan, muncullah nyeri di tangan, di jari-jari, di sendi gitu ya, nyeri di kepala gitu ya, nyeri di dada, nyeri di lutut, nyeri di kaki gitu, nyeri di mana-mana, ya itu kan asidosis. Karena asidosis berarti ada inflamasi terjadi. Nah, si kelenjar adrenal ini mengeluarkan si kortisol, hormon steroid gitu ya, yang berbentuk kortisol. Lalu ya kita masih bisa survive tanpa obat-obatan yang meredakan nyeri, kita bisa survive gitu, kita bisa tahan gitu. Nah, kalau si kortisol ini berlebihan,
maka dia mempengaruhi tekanan darah. Tekanan darah itu dipengaruhi gitu kan. Terlalu inflamasi badannya berarti kan kortisol yang dikeluarkan diproduksi kan banyak tuh. Nah, kalau banyak kan berarti berlebih karena tidak dalam status normal. Kenapa tidak dalam status normal? Karena sedang inflamasi terjadi gitu. Badannya udah terlalu asam. Nah, jadi berlebihan nih si kortisolnya. Nah, ketika kortisol itu berlebihan, maka dia mempengaruhi tekanan darah. Tekanan darahnya ya dipengaruhi. Nah, di mana sodium itu ada di urin, sodium di urin itu bisa meningkat atau bisa juga berkurang. Meningkat itu kenapa? Karena kan si kortisol tadi meningkatkan pemecahan protein. Protein menjadi glukosa gitu kan di proses pemecahan itu makin banyak. Nah, protein itu kan setelah jadi glukosa sisa-sisanya protein karena itu kan kompleks kan, protein kompleks, sisanya apa? Asam amino kan? Asam bukan asam amino, amoniak. Amoniak itu yang akhirnya urin gitu kan. Nah, urin itu kan asam. Nah, lalu dia juga bisa menurunkan sintesis protein, penggunaan protein gitu. Jadi, kalau berlebihan, maka itu akan mempengaruhi tekanan darah seseorang gitu. Nah, itu adalah mekanisme yang dihasilkan oleh tubuh gitu. Ketika ada yang lagi tidak stabil, inflamasi, kortisol keluar untuk memediasiin. Tapi inflamasinya ini terlalu berlebihan, terlalu berat gitu ya, karena masuk terus yang racun-racun, masuk terus yang toksin-toksin, yang asam-asam ke mulut. Maka si kortisolnya dibanyakin lagi keluar, dibanyakin supaya inflamasinya tidak meradang kemana-mana, tidak semakin memperparah gitu kan, memperparah organ-organ gitu. Nah, tetapi efeknya apa? Ya efeknya tekanan darah bermasalah gitu, karena si kortisolnya berlebihan gitu. Dia akhirnya kan kerjanya lebih lebih banyak gitu kan, sehingga ketika kerjanya lebih banyak, banyak protein yang dipecah gitu kan atau apa gitu ya, akhirnya menghasilkan urin yang lebih banyak, lalu ya tekanan darah pun ya terpengaruh gitu. Nah, bisa naik bisa turun gitu, tergantung reaksi tubuh saat itu seperti apa gitu ya. Ini pada bagian ini.